Om Swastiastu. Halo semua, perkenalkan nama saya Niputu Intan Tiara Dewi Putri, NIM 21156444042, kelas 1F, Prodi D4 Akuntansi Manajerial. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai laporan posisi keuangan, yang dimana penyampaian materi ini saya buat sebagai bentuk ujian akhir semester. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan atau disebut juga Statement of Financial Position merupakan istilah lain yang sering digunakan untuk menyatakan balance sheet. Laporan posisi keuangan adalah laporan yang terkait posisi keuangan perusahaan yang bersifat sistematis. Laporan ini berlaku untuk berbagai jenis perusahaan, baik perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur. Secara singkat, laporan posisi keuangan dapat diartikan sebagai ringkasan dari kondisi aset, liabilitas, serta ekuitas sebuah bisnis atau perusahaan. Laporan posisi keuangan juga memiliki fungsi, yang dimana dibagi menjadi 3, yaitu fungsi yang pertama, mengetahui kondisi keuangan perusahaan pada periode tertentu. Laporan ini mewakili posisi keuangan suatu perusahaan pada waktu tertentu. Dari laporan ini, kamu bisa memiliki pemahaman tentang kesehatan suatu bisnis pada tanggal tertentu. Sebagai contoh, kamu menutup periode akuntansi pada tanggal 31 Juli 2021. Kondisi utang, aktiva, dan modal dari bisnis yang kamu jalankan dapat dilihat melalui Statement of Financial Position pada tanggal tersebut. Fungsi yang kedua yaitu dasar untuk membuat kebijakan strategis. Dengan mengetahui kondisi unsur-unsur keuangan yang ada di neraca, kamu bisa membuat pertimbangan tertentu bagi bisnis. Data ini sangat berharga agar kamu dapat menghasilkan kebijakan strategis untuk operasional bisnis. Fungsi yang ketiga yaitu membantu investor dan stakeholder lain melakukan analisis. Selain dasar pertimbangan manajemen, informasi yang terkandung dalam laporan tersebut dapat membantu investor dan pemangku kepentingan lainnya, seperti pemegang saham dan pemerintah untuk menganalisis keuangan perusahaan. Tentunya analisis ini menjadi dasar pengambilan keputusan investasi. Selanjutnya, investor juga dapat membandingkan laporan posisi keuangan di akhir tahun dengan laporan tahun sebelumnya untuk mengetahui seberapa besar si penyimpangan yang terjadi. Jadi, selanjutnya, dalam menyajikan Statement of Financial Position, setidaknya ada 2 format yang dapat digunakan. Terlepas dari format yang akan dipilih, kamu tetap perlu berpegang pada prinsip utama dalam laporan posisi keuangan, yaitu jumlah total aset harus sama dengan jumlah total liabilitas ditambah dengan ekuitas. Berikut saya jelaskan mengenai 2 format dalam menyajikan laporan posisi keuangan, yaitu yang pertama, format staple. Statement of Financial Position bentuk staple adalah laporan keuangan yang disajikan secara vertikal. Dengan kata lain, setiap pos aset akan dilaporkan pada bagian paling atas, diikuti dengan berbagai pos liabilitas dan ekuitas pemilik saham. Yang kedua yaitu format skontro. Berbeda dengan format staple, dalam format skontro pos aset, kewajiban, serta ekuitas pemilik saham akan disajikan secara berdampingan. Pos aset akan diletakkan di kiri, sedangkan di sisi kanannya akan dicatat pos kewajiban dan ekuitas. Sebelum menilik cara membuat laporan posisi keuangan atau Statement of Financial Position dan contohnya, kamu juga perlu mengetahui komponen apa saja yang terlibat di dalamnya. Jadi, laporan keuangan ini memiliki 3 komponen utama, yakni komponen yang pertama yaitu aset. Aset adalah kekayaan yang dimiliki oleh bisnis atau perusahaan. Umumnya, aset terdiri dari kas, piutang, biaya yang dikeluarkan di muka, serta aset tetap.
Di dalam Statement of Financial Position, aset tetap berada di dalam neraca disajikan sebesar nilai bukunya. Yang kedua, liabilitas. Jika aset merupakan kekayaan perusahaan, maka liabilitas adalah kewajiban yang menjadi tanggungan yang harus diselesaikan oleh pihak perusahaan. Liabilitas ini mungkin memerlukan waktu pendek atau panjang. Komponen yang ketiga yaitu ekuitas. Sementara itu, ekuitas merupakan modal bisnis yang dimanfaatkan dalam melakukan operasional ataupun kegiatan perusahaan. Contohnya modal disetor dan laba ditahan. Meskipun bergerak di bidang yang berbeda, format dan bentuk neraca dari tiap-tiap perusahaan tersebut sama. Adapun perbedaan mungkin terjadi pada jenis pos transaksi yang mungkin hanya terdapat pada jenis perusahaan tersebut saja. Contohnya, berbagai pos barang dalam proses serta harga pokok produksi yang hanya ada di dalam perusahaan manufaktur. Supaya lebih jelas, berikut saya jelaskan contoh membuat laporan posisi keuangan. Sebuah perusahaan dagang PT Indah Permata mempunyai dana kas, piutang, dan persediaan dengan jumlah total sebesar Rp2.544.725. Perusahaan tersebut juga memiliki investasi pada entitas bisnis lain sejumlah Rp4.018.419. Sementara itu, terdapat utang pajak dan utang bank jangka pendek yang perlu dibayarkan sebesar Rp2.1461. Perusahaan juga perlu membayar sebesar Rp162.940 sebagai bagian dari utang jangka panjang. Dari penjumlahan modal saham serta tambahan modal yang disetor diperoleh angka sebesar Rp5.198.743. Penyelesaiannya adalah berdasarkan langkah cara membuat Statement of Financial Statement. Pertama, kita perlu mengklasifikasi transaksi terlebih dahulu. Kas, piutang, persediaan, dan PPN adalah contoh dari aset lancar. Di sisi lain, investasi pada bisnis lain, aset tetap, serta beban yang ditangguhkan merupakan bagian aset tidak lancar. Selanjutnya, perusahaan tersebut memiliki liabilitas jangka pendek yang terdiri dari utang bank jangka pendek dan utang pajak. Selain itu, beban akrual, beban biaya konsumen, serta utang obligasi juga termasuk ke dalam liabilitas jangka pendek. Sebaliknya, tentu utang jangka panjang merupakan bagian dari liabilitas jangka panjang bersama dengan utang sewa pembiayaan, penghasilan ditangguhkan, dan lainnya. Kemudian, dari penjelasan di atas, kita mengetahui bahwa perusahaan juga memiliki ekuitas dari modal saham serta tambahan modal yang disetor. Berikut hasil laporan keuangan dari PT Indah Permata pada periode 31 Desember 2000XX, yang dimana jumlah aset lancar sebesar Rp2.544.725, jumlah aset tidak lancar sebesar Rp4.018.419, serta dijumlahkan maka ketemu hasil jumlah aset yaitu sebesar Rp7.363.144. Lalu jumlah liabilitas jangka pendek sebesar Rp2.000.461, jumlah liabilitas jangka panjang sebesar Rp162.940, jumlah liabilitas Rp2.164.401, jumlah ekuitas sebesar Rp5.198.743. Jadi ditotalin ketemu jumlah liabilitas dan ekuitas sebesar Rp7.363.144. Jadi jumlah aset dan jumlah liabilitas ekuitas memiliki jumlah yang sama. Berikut juga hasil laporan posisi keuangan dari PT Indah Permata periode 31 Desember 2000XX.
posisi liabilitas dan equity di sebelah kanan dengan nominal yang sama. Jadi kesimpulannya, seperti yang sudah diketahui, dalam akuntansi terdapat berbagai macam laporan keuangan. Jenis laporan yang menyajikan posisi harta, utang, dan modal disebut sebagai laporan posisi keuangan atau neraca. Dalam istilah asing, kamu akan menemui sebutan balance sheet atau statement of financial position. Sekian presentasi saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Om Santi 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 Om.